Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Budia di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas lanjutan dari KD 3.1 tentang memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Minggu kemarin kita sudah membahas pengertian administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, manfaat administrasi keuangan, dan komponen tugas administrasi keuangan. Untuk hari ini kita akan membahas materi lanjutannya, mulai dari administrasi anggaran perusahaan yang kemarin sudah masuk ke dalam subtema atau subjudul ruang lingkup administrasi keuangan. Kalian masih ingat ruang lingkup administrasi keuangan itu terdiri dari 3, yaitu administrasi keuangan negara, administrasi keuangan daerah, dan administrasi keuangan bisnis. Yang akan kita bahas hari ini adalah administrasi keuangan bisnis, yaitu perusahaan. Sebelum masuk ke hal tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini memiliki 4 tujuan. Pertama, memperlancar proses keluar masuknya uang. Kedua, mempermudah transaksi uang. Ketiga, adanya bukti transaksi. Keempat, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di organisasi atau perusahaan dalam suatu periode. Itu adalah tujuan administrasi keuangan. Dari poin pertama, itu adalah memperlancar proses keluar masuknya uang. Jadi tujuan utama, uang itu masuk keluar dengan lancar tanpa kendala. Itu. Kemudian yang kedua, mempermudah transaksi uang. Karena sudah direncanakan seperti kemarin yang sudah Budia jelaskan, pasti transaksinya lebih mudah karena sudah tercatat dalam rencana anggaran. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah membuat transaksi, pasti yang ketiga adanya bukti transaksi. Bukti transaksi itu sendiri bisa berupa kwitansi, nota, faktur, dan lain-lain. Terus yang keempat, perusahaan bisa mengetahui kondisi atau keadaan uang di organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, itu tadi tujuan administrasi keuangan. Kemudian setelah tujuan, kita akan mempelajari atau kita harus mengenal anggaran perusahaan. Karena yang minggu kemarin kita sudah bahas tentang administrasi keuangan bisnis. Hari ini kita harus mengenal anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan itu sendiri, kita harus akan membahas fungsi dan kegunaan anggaran serta bagian-bagian anggaran. Baik, kita bahas pertama kali adalah fungsi dan kegunaan anggaran perusahaan. Pertama, ada anggaran sebagai pedoman kerja. Maksudnya sebagai pedoman kerja adalah memberikan arahan sekaligus memberikan tugas dan target yang harus dicapai oleh karyawan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Maksudnya di sini, kita memiliki target kerja selama 1 tahun ke depan. Jadi awal bulan pasti akan membuat sebuah rencana anggaran kegiatan. Dari situlah setiap karyawan memiliki target kerja sesuai dengan rencana anggaran. Kemudian fungsi yang kedua, anggaran sebagai alat pengordinasian kerja. Maksudnya di sini sebagai alat manajemen yang mampu mengordinasikan kerja seluruh bagian perusahaan. Tiap bagian di perusahaan diharapkan dapat saling menunjang, saling bekerjasama, dan sinergi dalam upaya mendapatkan target tertentu di masa yang akan datang. Setelah adanya pembagian kerja sesuai dengan pedoman, dari situ dibuatlah pengelompokan
karyawan agar lebih mempermudah dalam pengkoordinasian kerja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, anggaran sebagai alat evaluasi kerja. Maksudnya di sini, anggaran sebagai alat evaluasi kerja adalah sebagai pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan. Contohnya, anggaran digunakan sebagai pembanding tugas dan kewajiban karyawan. Jika kita melakukan perbandingan tersebut, maka akan diketahui karyawan telah bekerja dengan baik atau tidak. Selain itu, hasil perbandingan juga dapat menunjukkan sukses tidaknya target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi ada tingkat target. Jadi setiap karyawan diberi target. Jika karyawan tersebut mampu mencapai target tersebut, berarti mendapatkan nilai positif. Sedangkan jika tidak mampu mencapai targetnya, akan dievaluasi kembali atau mungkin dipindah tugaskan ke kegiatan lainnya. Itu tadi fungsi dan kegunaan anggaran perusahaan. Kalian harus ingat ada 3 yang tadi Budia sebutkan. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian anggaran. Di sini ada beberapa bagian anggaran, yaitu ada 4. Pertama adalah anggaran penaksiran atau bahasa latinnya forescating budget. Ini merupakan anggaran yang memuat seluruh taksiran kegiatan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, baik di masa yang akan datang maupun pada saat periode dengan kondisi keuangan tertentu. Penafsiran berarti hanya menafsirkan, merencanakan saja. Jadi kegiatan awal, ya. Kita lanjut contoh kayak kemarin kita ada kegiatan di sekolah. Misalnya kegiatan HUT sekolah. Kita harus menafsirkan berapa anggaran yang dibutuhkan, apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu masuk ke bagian anggaran penaksiran. Kemudian anggaran yang kedua adalah anggaran variabel budget. Ini merupakan anggaran yang memuat tentang tingkat perubahan biaya-biaya tidak langsung atau tingkat variabilitas biaya-biaya tertentu. Atau bisa saja anggaran ini merupakan anggaran yang memuat standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya tidak langsung. Jadi setelah kita menaksirkan di dalam sebuah rencana anggaran, itu pasti ada biaya-biaya yang tidak langsung. Jadi cuma dikira-kira terlebih dahulu. Misalnya saja kita bikin rencana anggarannya adalah penjualan tiket. Kita tafsirkan, kita targetkan misalnya 1000 penonton dengan 1 kali tiket dijual dengan harga 35.000. Sudah masuk, berarti harga tiket tersebut dikali 1000 penonton, hasilnya berapa? Nanti kita include-kan kepada kegiatannya, mulai dari menyewa panggung, sound system, artis, konsumsi, dan sebagainya. Jika ternyata budget yang dihitung masih kurang, berarti kita harus memilih anggaran variabel berupa mencari sponsor dan mencari investor, seperti itu. Itu anggaran kedua, ya. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, anggaran statistika dan matematika pembantu. Ini maksudnya adalah untuk menyusun anggaran. Ini sebagai bahan evaluasi terhadap realisasi penyusunan anggaran, sehingga anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dianalisis terlebih dahulu. Setelah kegiatan terjadi, adanya analisis, mulai dari penyesuaian rencana anggaran, mulai ke anggaran kegiatan, dan akhirnya akan muncul bagian keempat, yaitu laporan anggaran. Ini adalah pertanggungjawaban dari anggaran penaksiran tadi. Laporan ini dilengkapi dengan analisis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Ini bertujuan agar pihak manajemen dapat mengetahui dengan tepat penyimpangan
baik itu penyimpangan negatif ataupun positif. Seperti itu ya. Baik, itu tadi bagian-bagian anggaran. Kemudian Bu Dia kasih contoh. Ini adalah rencana anggaran kegiatan. Bisa kita lihat di sini. Kalau namanya rencana, kita bisa membuat sesuai dengan target kita. Bisa dilihat ini perusahaan ini menargetkan peserta lomba sejumlah 1.200 orang dengan harga tiket 25.000 sehingga didapat nominal uang 29.967.000. Kemudian selain itu perusahaan tersebut menginginkan adanya sponsor sebesar 8.732.000. Jumlah penerimaan adalah 38.699.000. Sebenarnya untuk mencari penerimaan ini nominal 38 ini kita harus merinci kegiatan yang akan kita lakukan atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut. Misalnya seperti ini kan lomba di perusahaan, adanya pengadaan ATK fotokopi sekian, pengadaan proposal ditulis berapa, pengadaan brosur berapa, pengadaan sertifikat berapa, pembelian trofi, dewan juri, dokumentasi, pengadaan kaos dan lain-lain. Kemudian di total habisnya sekian. Lah, dari nominal rincian kegiatan kita akan mencari pemasukan. Pemasukan itu terdiri dari dua, dari peserta lomba dan sponsor. Jadi target pemasukannya seperti itu. Dari rencana ini akan dibuatlah laporan setelah kegiatan tersebut berjalan. Seperti ini laporannya. Yang direncanakan tadi pesertanya 1.200, ternyata yang mendaftar hanya 1.198. Jadi targetnya kurang berapa? Kurang 2 orang saja, tidak masalah. Kemudian sponsornya dapat 8.732.000 sesuai target. Oke. Kemudian untuk biaya-biaya bisa kita lihat pengadaan ATK sekian dan sebagainya. Ternyata habisnya 38.642.500 dan saldonya masih ada sebesar 39.500. Jadi seperti itu. Rencana anggaran semula yang harus habis 0, ternyata pada pelaksanaannya masih tersisa 39.500. Ini sesuai dengan bagian-bagian anggaran tadi ya. Sampai di sini Budi harap jelas. Kemudian materi berikutnya adalah fungsi utama tata kelola keuangan. Nah, karena kalau kita membuat suatu kegiatan, memiliki perusahaan, kita harus tahu fungsinya. Fungsi tata kelola keuangan. Ada fungsi investasi decision. Ini adalah keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola perusahaan. Jadi, istilah yang sering kita kenal investment decision ini misalnya kalau kita membuat suatu proposal kegiatan, kita ajukan terlebih dahulu ke pimpinan. Maka dari situ terdapatlah keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola perusahaan atau terhadap kegiatan yang akan diadakan. Itu jadi membutuhkan fungsi yang ini. Kemudian fungsi yang kedua ada financing decision. Ini keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik. Nah, ini hampir sama yang seperti tadi. Kalau kita mengajukan proposal, pimpinan bisa menggunakan fungsi yang ini. Kalau fungsi investment decision ini dipusatkan terhadap aktiva yang akan dikelola perusahaan. Sedangkan financing decision ini dikhususkan ini penetapan sumber dananya. Jadi bisa saja keuangan dari luar perusahaan.
Kemudian fungsi yang ketiga ada asset management decision. Ini yaitu keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Seperti itu. Kemudian dalam memahami tata kelola keuangan, kita harus tahu bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dana dan biaya untuk digunakan secara efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional organisasi. Ini menurut Whiston dan Brigham, bukunya 84 halaman 3. Nah, maksudnya di sini kita harus tahu bentuk perencanaannya itu seperti apa. Jadi sebagai seorang pimpinan atau bagian keuangan, jangan langsung bilang iya jika suatu karyawan atau seorang karyawan mengajukan proposal. Kita teliti terlebih dahulu perencanaannya seperti apa. Setelah direncanakan bagus, kita lihat pengorganisasiannya. Misalnya, tadi Budia kasih contoh suatu event dalam suatu sekolah. Perencanaannya sudah bagus. Harus disesuaikan dengan pengorganisasian. Jadi pengorganisasian maksudnya di sini tim-tim yang ada di dalam setiap kegiatan tersebut. Kalau kita sudah membagi tim, kita akan melakukan pelaksanaan. Siapa yang mencari sponsor, siapa yang bagian keamanan, siapa bagian konsumsi, siapa yang bagian menyewa panggung, tata layout dan sebagainya. Itu diorganisasikan baru bisa dilaksanakan. Kemudian tetap pimpinan dan bagian manajemen harus melakukan pengendalian dana dan biaya untuk digunakan secara efektif. Bisa dilihat di contoh yang tadi. Ini adalah tanggung jawab seorang bendahara mempertanggungjawabkan uang yang dibawa setelah diorganisasikan tiap tim. Jadi misalnya tim sponsor targetnya harus mencari uang 8.732. Itu harus diperoleh. Jika kurang, diusahakan harus bisa lebih karena kita adalah event. Kemudian tim konsumsi targetnya ini di total semua berapa butuhnya. Jangan sampai keluar dari target rencana anggaran. Kemudian sewa terop dan sebagainya itu sesuai dengan target. Itu dimaksudkan agar tata kelola keuangan bisa berjalan dengan lancar. Baik, seperti itu yang dimaksud dengan Whiston dan Brigham. Kemudian tujuannya itu sendiri adalah untuk meraih kekayaan organisasi semaksimal mungkin, terutama organisasi bisnis. Jadi, di dalam event yang tadi kita bisa menggali atau mencari laba dari suatu kegiatan. Jadi kita bisa menambah kekayaan perusahaan dengan mencari laba. Seperti itu ya. Itu tadi memahami tata kelola keuangan. Kemudian tugas administrasi keuangan. Nah, ini tugasnya ada 4. Pertama, perencanaan keuangan, financial planning. Merencanakan, yaitu pertama merencanakan peminjaman apabila hal ini harus dilakukan. Ini maksudnya jika sponsor tidak ada, investor tidak ada, berarti kita terpaksa harus meminjam ke bank atau meminjam ke bagian perusahaan lain. Kemudian yang kedua, merencanakan dan membuat forecasting, peramalan penerimaan dan pengeluaran. Itu tadi, setelah kita mendapatkan dana, kita harus membuat rencana anggaran tersebut. Yang ketiga, memberikan nasihat tentang pembayaran keuangan. Berarti ini tugasnya perencanaan keuangan. Dia harus mampu memberikan nasihat pembayaran keuangan. Harus disesuaikan dengan unit-unit yang tadi. Kemudian yang keempat, harus mampu menyusun laporan keuangan. Itu adalah pertanggungjawaban dari perencanaan keuangan. Kemudian ada pengelola uang kas, cash management. Ini dia berkewajiban membuka rekening bank dan melakukan setoran. Ini tugasnya, membuka rekening bank, melakukan setoran. Kemudian yang kedua, mengatur kas kecil dan giro bank. Kas kecil dan giro bank. Terus yang ketiga, mengatur pembayaran atau kewajiban yang jatuh temponya.
Keempat, menyelenggarakan catatan tentang transaksi kas. Berarti tugas dari cash management itu adalah mengatur kas kecil, pembayaran, transaksi kas, dan membuka bank cek. Kemudian yang ketiga, pengelolaan kredit management. Ini tugasnya hanya satu, yaitu menagih pada para konsumen yang masih memiliki hutang-hutang di perusahaan. Itu tugas dari pengelolaan kredit. Kemudian yang keempat, pengurusan surat berharga, security protection, yaitu mengatur pembayaran kembali pinjaman atau angsuran dan menandatangani cek. Jadi tugas administrasi keuangan terdiri dari 4, ada financial planning, ada cash management, ada credit management, dan security flotation. Kemudian ketika perusahaan melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan prosedur, kita atau perusahaan pasti akan mendapatkan laba. Laba itu sendiri terdiri dari 3, yaitu ada laba kotor, nilai penjualan bersih dikurangi biaya operasional. Jadi diperoleh dari nilai penjualan bersih dikurangi biaya operasional. Sedangkan biaya operasional sendiri adalah harga pokok penjualan ditambah biaya pemasaran dan biaya administrasi. Kemudian yang kedua ada laba bersih. Yang kedua ada laba bersih, yaitu laba yang nilai penjualannya bersih, berasal dari yaitu tadi laba bersih. Kemudian laba operasional atau laba operasi. Ini merupakan nilai penjualan bersih dikurangi biaya operasi. Sedangkan laba bersih adalah nilai penjualan bersih dikurangi total beban. Total beban itu sendiri adalah beban pokok penjualan ditambah beban pemasaran ditambah beban administrasi ditambah beban bunga dan ditambah beban pajak. Ini tadi ya, laba kotor rumusnya penjualan bersih kurangi harga pokok, laba usaha, laba kotor kurangi beban usaha, laba sebelum pajak LSB adalah laba usaha ditambah pendapatan non usaha kurangi beban non usaha, laba bersih, laba sebelum pajak kurangi pajak 15%. Seperti ini rumusnya. Kalau sudah seperti itu, perusahaan harus tahu pula tugas administrasi keuangan selain tugas yang tadi itu harus mampu mengelola surat menyurat. Maksudnya di sini mengelola surat menyurat adalah bagian administrasi harus mampu mengelola surat yang masuk maupun surat yang keluar berkaitan dengan hubungan antara pemasok dan pelanggan dalam rangka menjalankan usahanya. Misalnya ada surat penawaran barang, pemesanan, surat pengguna, surat jual beli dan lain-lain itu harus dikelola. Kemudian mencatat transaksi barang dan jasa. Jadi selain mengatur suratnya, tugas administrasi harus melakukan pencatatan akuntansinya seperti memasukkan kegiatan transaksi ke buku jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, kemudian dilampiri dengan adanya bukti-bukti transaksi. Kemudian yang ketiga, melakukan pencatatan rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan. Ini rekonsiliasi adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing akun atau lebih yang saling terkait. Kemudian pencatatan transaksi ini diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi pencatatan transaksi ini dalam bentuk laporan keuangan.
Kemudian yang keempat, melakukan pembayaran dan tagihan. Ini tugasnya melakukan pembayaran dan tagihan dan menagih piutang untuk baik yang keempat, melakukan pembayaran dan penagihan. Ini adalah maksudnya misalnya ada piutang-piutang usaha, berarti tugas administrasi harus melakukan pembayaran dan penagihan terhadap konsumen yang masih memiliki piutang usaha. Kemudian yang kelima, melakukan penganggaran. Maksudnya di sini melakukan penganggaran, berarti tugas administrasi ini harus merencanakan keuangan perusahaan, menganalisis informasi keuangan yang digunakan, dan membuat anggaran sesuai dengan rencana-rencana awal sehingga mampu memantau anggaran dan melakukan analisis biaya-biaya yang diperlukan. Kemudian tanggung jawab administrasi keuangan itu sendiri adalah mengawasi operasi keuangan harian dan perencanaan keuangan jangka panjang yang pekerjaannya meliputi pengembangan proses, pelaporan, pedoman yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan serta koordinasi departemen keuangan kepegawaian. Maksudnya di sini jadi tujuan tanggung jawab administrasi keuangan tiap bulan harus membuat rencana kegiatan dalam 1 bulan dan di akhir bulan harus siap melakukan pelaporan serta mengkoordinasi dengan Departemen Keuangan Kepegawaian di perusahaan tersebut. Kemudian prinsip administrasi keuangan itu sendiri ada beberapa, ada 7 prinsip, yaitu 1, konsistensi. Ini adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Jadi konsisten. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ini maksudnya adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan organisasi. Maksudnya di sini nanti semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan digunakan. Kemudian yang ketiga, transparansi. Ini berkaitan dengan keterbukaan. Jadi organisasi harus terbuka, berkenan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitas kepada para pemangku kepentingan. Jadi harus dilaporkan pada saat pertemuan rapat. Kemudian yang keempat ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup ini maksudnya agar keuangan terjaga, pengelolaan organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan sesuai dengan dana yang diterima. Jadi perusahaan itu tiap bulan akan bisa terus berlanjut kegiatannya. Kemudian yang kelima, integritas. Ini melaksanakan kegiatan operasionalnya. Individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Jadi tidak hanya mencatat keuangan, harus mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti transaksi. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan. Pengelolaan ini adalah untuk mengelola dana dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, standar akuntansi. Maksudnya di sini digunakan organisasi harus dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Contohnya aja, kalau kita melakukan pengeluaran uang, kita harus adanya bukti transaksi. Tidak boleh di sembarang kertas atau selembar kertas tulis saja pengeluaran beli ATK atau tanda tangan bendahara. Tidak boleh, tidak seperti itu, tetapi harus standar akuntansi menggunakan kwitansi dengan stempel toko yang kita buat beli kertas tersebut. Baik, dari sini tidak ada pertanyaan. Jika kalian masih bingung, bisa kalian WA di grup kelas dan komen di Google Classroom.
Untuk pemahaman materi pada pertemuan kedua ini, silakan kalian langsung lanjut ke latihan pemahaman materi. Di situ ada 5 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan. Ingat, kerjakan sesuai dengan apa yang telah diterima hari ini. Baik Bu, diakhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Buya sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.